Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Chandra Nugraha dengan NIM 123220168. Terima kasih Pak Bagus sudah memberi kesempatan untuk saya mempresentasikan proyek mobile teori. Oke, di awal-awal saya akan coba buat mendemonstrasikan dari emulatornya dulu. Yang pertama di sini ada halaman login. Coba sekarang kita login dulu. Buat error handlingnya udah benar, tadi passwordnya salah. Coba kalau misalkan ini, nah user tidak ditemukan, error handlingnya jalan. Sekarang kita login ke akunnya. Nah, di halaman utama ini ada informasi buat harga logam mulia sesuai tema yang saya ambil. Tema yang saya ambil itu ada penyedia informasi tentang harga emas harian. Nah, di halaman utama langsung tersedia harga emas hari ini berapa, dari harga belinya, harga jualnya berapa, itu langsung tampil di situ. Nah, di bawahnya ada kalkulator harga emasnya, jadi biar orang itu nggak bingung, Pak. Gimana dia misalkan pengen beli sebanyak 7 gram itu berapa kalau buat harga sekarang. Langsung kita coba aja buat kalkulatornya. Coba kita masukin angka 13. 13. Nah, 13 itu harganya berarti 22.490.000. 13 gram harganya segini. Ini bisa langsung dikonversi juga ke mata uang lainnya. Misalkan kita coba nih US dollar. Nah, di US dollar berarti harganya 1.371. Konversinya jalan. Terus kita coba pakai yang pilih kuantitas gramnya. Misalkan orang yang malas ngetik atau gimana, kita bisa pakai opsinya. Jadi tinggal dipencet aja di sini. Misal 25 gram. Nah, ini langsung muncul. Buat konversinya juga sama. Ini coba sekarang kita pakai euro. Nah, ini yang muncul juga dalam kurs mata uang euro. Mata uang euro ini gimana hasilnya ada, udah muncul. Terus sekarang kita coba lagi error handling buat kalkulator emasnya. Misalnya kita masukin alfabet. Harusnya kan nggak bisa ya kalau alfabet. Nah, kalau misalnya kita ngisi alfabet nggak bakal keluar di harganya berapa. Di sini minus. Oke, berarti berhasil buat error handling dari kalkulator emasnya. Terus setelah itu kita masuk ke bagian ini. Konversi mata uang itu ada apa? Ada widgetnya sendiri juga, ada menunya sendiri buat konversi mata uang. Coba sekarang kita masukin 20 240 aja, 240 US dollar. Kita ubah ke rupiah. Nah, ke rupiah itu berarti berapa ini? 3.913.874 rupiah. Itu sekarang kita pakai $1, sesuai nggak sama kurs hari ini? Harusnya 16.000. Nah, ya sesuai 16.000. Yang keluar 16.000. Selain USD di sini juga bisa pakai pound sterling, ada yen. Coba kalau kita pakai yen, kita ubah ke Singapura dolar. Coba kalau di sini 356 yen berapa Singapura dolar? 3 Singapura dolar. Oke, buat menu konversi mata uangnya berhasil. Terus kita lanjut ke konversi waktu. Nah, di konversi waktu ini ada semua dari WIB buat Indonesia ya, WIB, terus ada WITA, ada WIT, ada London, Los Angeles, Tokyo, Seoul, dan New York.
Nah, di sini kan detiknya nggak jalan nih. Kalau misalkan emang pengen update lagi sekarang di detik berapa, kita harus pencet request di sini. Nah, sesuai jam 1, 3 menit 15 detik sesuai sama jamnya yang ada di sini. Udah konversi waktu berarti jalan menunya. Yang kita coba ke lokasi toko. Di sini fungsi menu lokasi toko itu buat kita tuh ngerti toko mana aja sih yang jual emas. Tapi khususnya yang official dari Antam yang jual. Toko yang official dari Antam. Coba kita masuk ke sini buat lihat maps-nya jalan atau enggak. Nah, di sini udah ada nih daftar toko emasnya yang official dari Antam. Yang kita coba dulu maps-nya. Nah, ini mapnya buat posisi sekarang ini ada di kantornya Google, karena kalau misalnya pakai emulator itu defaultnya ya di kantor Google lah. Pas saya coba di lewat HP, langsung dari HP, dan GPS saya nyalain itu posisi saya lokasinya ada di sini. Dia ngikutin lokasinya. Buat mapnya sendiri ini juga bisa diubah-ubah preference-nya ya. Kalau ini kan modelnya kayak apa ya namanya. Ini bisa kita ubah juga ke temanya satelit. Nah, ini berubah. Jadi tampilan jadi tampilan satelit, jadi nyata bentukannya, jadi dari tumbuhannya warnanya jadi nggak putih kayak tadi. Oke, sekarang kita coba lagi lanjut. Kita pengen lihat butik emas Gedung Antam, kantor pusat Antam. Coba kita klik buka maps. Nah, dia langsung masuk. Petanya langsung pindah ke lokasi Gedung Antamnya sendiri. Terus kita coba lagi deh di yang Mall Grand Indonesia. Nah, ini dia langsung pindah ke Mall Grand Indonesia sesuai alamatnya. Oke, buat selanjutnya nih mau coba kita posisikan ulang ya, kita pusatkan lagi ke lokasi kita semula. Nah, balik lagi ke lokasi kita semula. Sekarang kita coba di sini kan selain fitur buat nunjukin lokasi tokonya, ada lagi fitur buat berkunjung ke websitenya Antam. Kita coba. Nah, ini udah masuk nih ke halaman website dari Antamnya langsung, logamulia.com. Nah, sekarang kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, berarti buat menu lokasi tokonya tuh berhasil ya. Sekarang kita pindah lagi. Kita pindah sekarang ke profil.
Nah, sekarang coba kita masuk ke halaman profil. Nah, di sini halaman profil, foto profil ada dari nama, terus ada email, ada NIM, kesan dan pesannya. Coba sekarang kita mau coba edit dari profil penggunanya. Misalkan saya pengen ngubah apa ya? Misalkan NIM. Jadi apa, kesan dan pesan. Kesan dan pesannya misalkan jadi keren. Terus NIM-nya diubah juga, misalkan jadi 100. Emailnya coba kita ganti juga, kita tambahin angka deh. 23. Udah, coba kita save. Terus kita logout, habis itu kita masuk lagi. Nah, keubah. Email, name, kesan dan pesannya keubah. Sekarang kita coba iseng deh, coba ubah username-nya. Coba jadi Chan aja. Nah, udah. Terus kita coba login lagi, masih bisa nggak pakai username yang sama. Tadi kan sebelumnya Chandra. Nih, kita coba Chandra. Nah, tidak bisa. Coba yang kita coba setelah kita edit tadi kan jadi Chan, masuk nggak dia? Nah, masuk ke halaman utama. Halaman profilnya juga nggak ada yang trouble. Berarti buat error handling profilnya berhasil. Sekarang kita coba di bagian tadi kan udah ya, create, update, sama delete. Yang belum ini delete. Nah, kita coba delete. Nah, udah. Sekarang coba kita masuk. Tadi username-nya Chan. Password-nya 123. Nah, user tidak ditemukan. Sekarang kita daftar. Coba kita daftar username Amri, password 123. 123. Kita daftar. Login. Ini Amri lagi. Amri. Nah, kita masuk ke halaman utama, sekarang kita ke profil. Nah, berubah sekarang. Buat fungsi-fungsi editnya sama aja. Jalan, ini kita coba lagi pakai akun baru. .com. Nah, coba kesan dan pesannya. Nah, buat kamera ini harusnya nggak bisa nyala ya, soalnya kan kamera yang laptop saya sekarang ini dipakai buat OBS, buat nge-record, buat presentasi ini, harusnya ini nggak bisa nge-crash pasti. Nah, coba kita save. Nah, kita balik ke sini. Kita balik lagi ke halaman profil, kita cek ada. Oke, coba sekarang kita hapus lagi. Kita coba masuk lagi, ada atau enggak. Nah, user tidak ditemukan, silahkan daftar dulu. Oke, demonstrasi buat aplikasi dari emulatornya selesai. Sekarang kita masuk ke bagian programnya. Nah, di sini buat programnya saya ada pakai direktorinya tuh folder database, ada model, ada screen, ada service, utils. Nah, buat database yang pastinya file database ini buat ngatur isi dari database-nya, buat nge-create database-nya. Di sini nama database-nya itu gold_app. Nih di sini. Di sini tabelnya ada 2, tabel users sama tabel gold price. Oke, selebihnya ya buat ya sama aja sih buat ini kan, soalnya buat database ya.
Nah, buat package yang dipakai, ini pakai SQLite, package-nya buat bagian database-nya. Nah, kita lanjut ke models. Ini buat program modelsnya. Yang ini user. Ya lagi, misalkan di bagian models itu fungsinya apa ya? Fungsinya file ini buat ngatur profilnya nih, buat bagian usernya. Itu buat di usersnya di situ. Oh ya, sama database-nya buat di bagian passwordnya udah pakai hash. Di sini di PubSpec-nya ada. Nih, saya pakai dependensinya crypto. Terus kalau buat maps-nya yang tadi, saya pakai Google Maps Flutter yang diambil dari API Google Maps. Dapatnya itu dari Google Cloud Platform. Nah, terus kalau buat yang kameranya, dependensinya saya pakai yang image speaker. Oke, lanjut sekarang ke screens, folder screen. Nah, folder screen ini gunanya buat tampilan dari halaman si aplikasinya ini. Di sini ada currency screen, yang pastinya buat nampilin apa tadi, menu ini ya, menu konversi mata uang. Terus ada home screen, yang di halaman utama itu tadi yang ada apa, perubahan harga emasnya dari hari ke hari. Terus ada kalkulatornya juga di bawah. Terus bawahnya lagi ada apa namanya, ada 3 menu tadi, konversi mata uang, konversi waktu, sama lokasi toko. Nah, terus ke bagian sini LBS tracker. Nah, di sini nih, ini letak apa, program dari menu lokasi toko terdekat. Ini ada di sini. Nih, kayak tadi kan ada daftar toko emasnya kan. Nah, ini di sini ada. Ada latitude, longitude-nya juga di sini, apa, titik koordinat. Nih, mereka pusatnya ada di sini. Terus kita lanjut ke bagian login screen. Nah, ini konfigurasi program buat login screen-nya. Langsung dari halaman utama ya. Nah, ini passwordnya udah ke hash. Kita pakai hash. Kita masuk di hash-nya itu pasti udah ke hash itunya. Nah, terus kita sekarang pakai masuk ke dalam profile screen, halaman profile screen. Nah, ini image speaker. Kita pakai image speaker biar bisa pakai kamera dari emulatornya nyambung ke kamera apa namanya, kamera laptop, dan langsung bisa kesimpan juga ke dalam database-nya tadi. Nah, semua konfigurasinya itu ada di sini. Nah, ini ada pilihan selalu gunakan kamera depan webcam laptop, karena kalau kamera belakang ya pasti nggak bisa, karena laptop ada yang kamera depan. Terus kita masuk ke register screen. Nah, register screen ini program buat registrasi buat user baru. Nah, pakainya ini, misalkan nanti ada orang pengen akses orang baru, pakainya register screen. Nah, ini password harus dikonfirmasi dan tidak boleh sama. Gitu-gitu tuh konfigurasinya ada di sini. UI-nya juga masuk ke dalam sini, di screen ini. Nah, time screen ini menu tadi buat kita ngeliat waktu dari berbagai negara ya. Nih kayak misalnya dari Indonesia yang paling penting ada WIB, WITA, sama WIT. Dari luar negeri juga ada London, New York, dan lain-lain. Di sini konfigurasinya ada di sini. Terus selanjutnya di sini ada service buat gold price. Nah, ini setting buat konfigurasi API-nya. API dari harga emasnya sendiri saya ambil dari API Logam Mulia, dari toko Aneka Logam, website Aneka Logam, saya ambil dari sini. Saya dapat API ini itu dari, saya cari di GitHub. Saya dapat dari GitHub. Oke, selanjutnya kita masuk ke utils. Di sini ada lagi nih API buat buat si harga emasnya. Terus hash helper. Nah, ini fungsinya hash helper ini buat nge-hash dari password yang udah kita registrasi tadi buat pengguna baru, atau hapus akun terus pengen akun baru lagi. Nah, ini programnya ada di sini, konfigurasinya ada di sini. Nah, kita masuk ke main.dart-nya. Main.dart-nya ya biasa nih, kita masukin semua dependensinya ke sini, pusatnya dari sini, ada di main. Nah, masuknya ke sini. Udah, kalau misalkan yang di bagian PubSpec.nya
Tadi di awal udah saya jelasin kalau misalkan Google Maps Flutter-nya itu berarti dependensi buat Google Map-nya tadi yang ada di menu lokasi. SQFlight buat database-nya. Jadi kita pakai local database yang dimana nanti database dari hasil registrasi ini masuknya ke local storage, ke emulatornya sendiri. Kebebaninya tuh di dalam local storage P ini. Jadi kita nggak pakai server, kita pakainya local storage. Terus ini ada dependensi ini, crypto fungsinya tadi buat ngehash dari password yang udah diregistrasi. Jadi biar nggak bisa kebaca sama si admin database-nya atau gimana, mereka nggak bisa baca. Karena udah diubah-ubah, udah diterapin kriptonya. Terus ada shared preference, fungsinya shared preference ini buat jadi kalau misalkan si usernya keluar dari aplikasi terus masuk lagi, dia nggak harus login lagi. Itu fungsi dari shared preference. Terus ada image speaker. Image speaker ini tugasnya image speaker ini tugasnya jadi yang di bagian foto tadi. Jadi misalkan kita foto buat foto profil ini, terus kita simpan foto profilnya, dia nggak bakal hilang. Dia masuk ke dalam database. Nah ini fungsinya dependensi image speaker tuh itu. Terus SQFlat Common FFI ini tugasnya nih tadi buat pengujian perangkat lunaknya. Dependensinya buat ini, pengujian perangkat lunak. Oke, gitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan terakhir, pesan dan kesan dari saya buat Pak Bagus selama satu semester ini. Ya, makasih Pak udah ngajarin. Susah, tugasnya susah. Proyeknya susah. Cuman gara-gara itu ya saya dan kawan-kawan jadi bisa Pak. Nggak terlalu bisa, cuman ya oke, bisa. Pusing, kalau ditanya pusing atau enggak, pusing Pak. Kuisnya banyak nih Pak, yang pertama soalnya ditambah terus. Kuis kedua bisa lebih banyak dari kuis pertama soalnya. Proyeknya ya susah juga Pak. Cuman ya dari situ kami jadi belajar Pak. Walaupun susah, cuman kami belajar dari situ Pak. Oke, gitu aja. Terima kasih buat Pak Bagus sudah menemani dan mengajari kita selama satu semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.